Shalom, Halo. selamat pagi saudara, selamat hari Minggu. Senang rasanya kalau kita masih bisa berkumpul. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Setiap kami, rasa rindu
kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami siap untuk menaikkan rasa syukur kami hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya boleh katakan amin. Sekali lagi shalom. Boleh lambaikan tangannya. Yang di rumah juga boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Yes. Siap memuji Tuhan. Kita masih bangkit berdiri saudara. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Walaupun apapun yang kita hadapi, Tuhan Yesus lakukan karena Dia nggak pernah tinggalkan kita. Amin. Segala mujizat dan mujizat yang kita alami, segala hal boleh kita terima segala kebaikan Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang ajaib. Tuhan Yesus ajaib. Yes. Tuhan ajaib, kasih-Nya
boleh kita lalui dengan segala mujizat demi mujizat, mau mujizat kecil walaupun mujizat besar, kita masih bisa bernafas. Itu juga adalah suatu keajaiban yang Tuhan berikan buat kita. Amin saudara. Saya buka orang saksian. Bagi saudara menyaksikan kita kasih Tuhan, silahkan. Mungkin yang ada di rumah ada yang ingin bersaksi, boleh lambaikan tangan juga. Silahkan saudara. Kita angkat pujian, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Kalau tidak ada, saya tutup doa kesaksian. Kita mau siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Kalau masuk dalam hati kita lebih dalamnya. Tuhan itu adalah Bapa kami. Kau nggak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Saat kami memanggil nama-Mu, Kau menjawab. Saat kami mencari, Kau membuat kami menemukan.
Kasih-Mu sempurna, Bapa. Kasih-Mu sempurna buat kami, Tuhan. Ajar kami, Bapa. Kami senantiasa bersyukur untuk segala keadaan kami, Tuhan. Dan ajar kami untuk kami senantiasa mencari Engkau, mendengar suara-Mu, Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, Tuhan.
Engkau pimpin kami Tuhan selama sepekan ini Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas segala berkat-berkat-Mu Tuhan. Sebentar kami juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan daripada Engkau sendiri Bapa. Urapi hati kami, pikiran kami, biarlah kami mau fokus, biar kami mau tertuju kepadamu Bapa. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan hamba-Mu yang berkata-kata, tapi biarlah Engkau sendiri berkata-kata untuk kami Tuhan. Dan biarlah kami mau sambut firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di ruangan gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Semoga kabarnya luar biasa. Kalau saya lihat wajahnya di pagi hari ini kayaknya luar biasa semua ya. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Dari timur ke barat saya lihat luar biasa. Di selatan semuanya luar biasa. Puji nama Tuhan. Ya, tidak panjang lebar, saya langsung saja kita bersama-sama renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita sama-sama mau buka dalam 2 Timotius pasal yang pertama, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Ya, kita dapatkan semuanya pagi ini. Saya undang sekali lagi untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi ini dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sudah mendapatkan semua? 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Silahkan kembali duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, tentang ketakutan belakangan ini kita juga dapat kabar yang kurang enak gitu ya. Apalagi sudah kita tahu bersama kalau 2 minggu lalu kita sempat nggak ibadah bersama-sama offline, tapi dengan streaming karena memang zona merah. Di lingkungan kita menjadi takut, menjadi paranoid gitu ya. Ketakutan begitu luar biasa melanda seluruh umat di dunia. Tidak hanya kita gitu ya, tapi seluruh dunia juga merasakan takut. Takut terkena namanya COVID-19 atau Corona. Ya, kalau sudah kena orang berpikir, waduh, saya disingkirkan, saya dipinggirkan dari lingkungan keluarga, dipinggirkan dari lingkungan. Inilah rasa-rasa takut yang menghantui kita belakangan ini. Memang kalau secara fisik gitu ya, kalau saya katakan ketakutan ini memberikan dampak apa sih bagi tubuh kita gitu ya. Kita kalau mengalami ketakutan, siapa yang tidak pernah mengalami takut? Semua kita pernah mengalami ketakutan gitu ya. Tapi takutnya beda-beda gitu ya. Nah, kalau tubuh kita mengalami ketakutan biasanya apa sih? Jantung kita irama jadi abnormal, detaknya kencang banget. Sama bagi kita yang mungkin baru pertama kali berdiri di mimbar, rasa takutnya juga ada gitu ya. Grogi nervosnya juga ada, detak jantungnya kencang banget. Pasti itu yang dialami pertama, detak jantungnya semakin cepat begitu ya. Kemudian mengalami yang namanya tremor. Tremor ini kalau bisa dikatakan tidak hanya di tangan, tapi di kaki kita juga jadi gemeteran. Itu yang dialami di fisik kita. Kalau kita mengalami ketakutan, entah takut apapun gitu ya, takut yang di pikiran kita yang kadang-kadang di imajinasi kita yang tidak pernah terlihat, kita pikirkan, wah takut hantu, takut setan nih. Biasanya kalau anak-anak tuh kayak gitu ya, pasti jantungnya deg-degan, menggigil, tremor gitu ya. Kemudian keringat dingin yang keluar, pucat pasi, itu yang dialami. Kalau kita mengalami yang namanya roh ketakutan tadi, ujung-ujungnya yaitu kesehatan kita jadi terganggu, gangguan mental pada fisik kita gitu ya. Itu yang seringkali terjadi. Orang depresi, skizofren gitu ya, jiwa terbelah dan lain sebagainya. Depresi, jadi stres. Kemudian yang paling sering kalau udah takut apa? Asam lambungnya naik.
sampai harus dirawat. Kadang-kadang kayak gitu. Saking takutnya, entah apa yang jadi ketakutan gitu ya. Ini dialami juga sama sahabat kita gitu. Kemarin keluarga dia COVID, dia juga dinyatakan positif, tapi akhirnya harus ke UGD. Asam lambungnya naik, ketakutan yang begitu luar biasa. Ini yang dialami oleh setiap kita manusia. Jadi katakan, ini Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Roh ketakutan itu asalnya dari sumbernya dari iblis, saya katakan demikian. Kenapa? Karena ya itu iblis tadi membuat kita gentar, membuat kita kecut, membuat kita tawar hati menghadapi segala kondisi, menghadapi segala situasi yang kadang-kadang hanya di imajinasi kita. Kita pikirkan apa yang nggak pernah terjadi gitu ya. Kita pikirin terus, jadi ketakutan buat diri kita sendiri. Inilah yang membuat kita jadi kayaknya berimajinasi tadi. Sampai dikatakan ujung-ujungnya buat kita jadi depresi, jadi stres sendiri. Kalau istilah orang psikologis, schizofren ya, istilahnya jiwa terbelah, jadi kayak gitu. Gak ada apa-apa, dia merasa panik, merasa ketakutan sendiri. Padahal gak ada apa-apa. Nah ini karena roh ketakutan yang ditimbulkan oleh iblis itu sangat luar biasa. Iblis gak mau kita punya roh sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Ini sebenarnya hanya imajinasi, hanya pemikiran liar kita, bisa dikatakan demikian. Ya kadang-kadang belum kejadian kenapa kita pikirin sih gitu. Contohnya ya kayak kemarin dalam swab massal gitu. Udah banyak warga yang saya datangi nggak mau takut. Kenapa? Nanti takutnya malah jadi COVID, sakit dan lain sebagainya. Emang udah ngerasain? Kan belum. Saya pun juga belum. Kemarin tes COVID, ya udah saya beranikan diri. Keluarga kita juga berani. Ayo kita kasih contoh buat warga yang lain. Saya katakan demikian. Puji nama Tuhan, hasilnya luar biasa. Dari 66 yang mendaftar di RT 1, 6 orang saja yang positif, 60 sisa lainnya negatif. Puji nama Tuhan. Ini ketakutan yang kadang-kadang mendera kita gitu ya. Wah, takut akan hasilnya. Kita belum tahu hasilnya kok. Kalau kita merasa sehat, kita merasa kuat, imun kita terjaga, pasti Tuhan kasih kesehatan. Ini yang kita alami gitu ya. Jadi memang iblis itu senantiasa gak senang kalau kita punya roh sukacita, punya roh damai sejahtera. Jadi dia tuh selalu kayaknya mengintimidasi kita, mendakwa kita. Maka saya katakan tadi bahwa roh ketakutan itu sumbernya dari setan, dari iblis, dari pikiran-pikiran kita yang mengelana kemana tahu gitu ya. Imajinasi kita yang berjalan terus, yang akhirnya membuat kita merasa takut. Nah, roh takut ini dibuat oleh iblis membuat kita itu kayak terdakwa. Jadi makanya bisa dikatakan bahwa iblis itu adalah bapa pendakwa. Kita senantiasa didakwa. Dosa lu kan banyak. Lu kemarin bohongin orang, gitu ya. Lu kemarin ngambil apa di kantor, gitu. Banyak hal yang kita senantiasa didakwa oleh iblis. Atau kita yang sekolah, kemarin kan kamu nyontek, mau sudah dapat 9. Jadi kita senantiasa didakwa oleh iblis. Lo orang berdosa, gak layak lo gitu. Udah ikut gua aja. Kata iblis mungkin seperti itu. Kita didakwa terus menerus, kita diintimidasi terus sama iblis, kita diteror terus, supaya kita gak dekat sama Tuhan. Mungkin ini yang kita rasakan selama ini. Kita merasa, udah nyaman lah, ibadah di rumah aja, streaming gitu ya. Jangan sampai iman percaya kita jadi turun. Karena kita menganggap kita biasa di rumah santai, bisa sambil ngomong anak, mungkin gitu ya, atau mungkin bisa melakukan hal-hal lainnya. Kita jadi gak fokus sama Tuhan. Tapi saya percaya kalau di sini kita mau sama-sama cari hadirat Tuhan. Jadi gak perlu takut lagi. Kita percaya kok kita dijaga sama Tuhan. Kita di sini juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi gak perlu takut Bapak Ibu Saudara sekalian, gitu ya. Jadi inilah roh-roh takut yang kadang-kadang mendakwa kita. Lu orang berdosa, gak layak masuk gereja. Gereja kan cuma buat orang-orang suci, orang-orang benar. Benarkah demikian Bapak Ibu Saudara sekalian? Gereja hanya untuk orang-orang benar.
Ada yang berikan jawab? Saya bertanya, gereja apakah hanya untuk orang benar? Hanya untuk orang suci? Oke, tidak. Terima kasih, Mbak. Betul sekali. Jadi, kita yang datang di tempat ini adalah orang-orang berdosa sebenarnya, bukan orang-orang suci. Saya katakan demikian. Gereja itu isinya banyak orang berdosa, bukan orang-orang suci. Ya. Kalau dia orang suci, dia sudah di surga tempatnya, bukan di gereja. Tetapi kita orang-orang yang berdosa, kita mau dibenarkan oleh Tuhan dengan mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan dikuatkan oleh firman Tuhan, kita mau mengubah hidup kita, perilaku kita yang mungkin dulu melenceng jauh, sedikit demi sedikit kita perbaiki. Jadi ini harapan kita. Jadi jangan sampai kita didakwa, nggak perlu gereja itu buat orang-orang suci, orang-orang yang benar. Enggak. Justru dengan ada mindset seperti itu, kita bisa membalikkan kepada mereka. Gitu ya. Kita bisa ajak mereka, enggak kok bro, gereja buat kita semua. Gitu ya. Kalau kita mau mengajak teman-teman kita yang mungkin sudah lama undur daripada Tuhan, mereka merasa kayaknya nggak layak untuk datang kembali ke gereja. Karena tadi ada roh ketakutan, roh yang dibuat oleh iblis mendakwa diri mereka, gitu ya, bahwa mereka tidak layak lagi untuk ikut Tuhan. Salah. Ini bisa kita balikkan pada mereka. Gereja itu tempat orang-orang berdosa yang mau dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan, yang mau dipulihkan oleh firman Tuhan, yang mau dipulihkan oleh kuasa Yesus Kristus. Jadi gereja adalah untuk seluruh orang-orang berdosa yang mau dipulihkan kehidupan mereka. Jadi bukan buat orang-orang yang suci atau orang-orang yang benar. Kalau mereka sudah menganggap suci diri mereka, buat apa mereka ke gereja? Gitu. Biasanya mereka udah tinggi hati. Biasanya mereka sudah sombong. Aku loh yang paling benar. Biasanya orang itu seperti itu. Gitu ya. Tapi kita puji nama Tuhan, kita datang pada pagi hari ini, kita masih mengaku bahwa kita ini orang yang belum sempurna di hadapan Tuhan. Makanya kita datang sujud menyembah Tuhan, mau dipulihkan, mau dibenarkan oleh Tuhan. Inilah kenapa si iblis senantiasa mengganggu kita dengan segala dosa-dosa kita, supaya kita nggak bisa dekat lagi sama Tuhan, supaya kita nggak fokus lagi sama Tuhan. Pekerjaan iblis gak hanya memberikan roh takut yang mendakwa kita, tapi juga senantiasa mengintimidasi kita, membuli kita, gitu ya. Mengintimidasi dengan hal apa? Dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita, sekeliling kita, gitu ya. Contohnya dengan pandemi inilah, gitu. Kita jadi takut untuk datang ke gereja. Wah, RT 1, wilayah gereja zona merah. Saya gak berani ke gereja, takut tertular. Apakah itu? Kita punya iman, kita punya Yesus Kristus Allah kita yang ajaib. Saya pernah katakan bahwa mungkin kemarin di hari Rabu saya katakan di dalam perenungan firman Tuhan bahwa saya juga jadi tim di Satgas RT RW untuk menangani COVID di lingkungan kita. Saya bawa teman-teman yang sakit, yang positif ke rumah sakit, membawa makanan ke rumah mereka, kontak langsung dengan mereka, gitu ya. Meskipun nggak tetap pakai masker, tetap jaga jarak, gitu. Saya katakan dengan tim, kita sampai malam begadang buat teman-teman kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau tolong mereka? Orang lain pasti akan kabur duluan. Terus siapa lagi yang nolong? Gitu. Kalau bukan kita, ya sudah, kita nanti tulus. Kita pasang sama Tuhan. Mosok kita nolong orang, Tuhan gak jaga kita. Itu yang saya katakan pada teman-teman, untuk menguatkan mereka, supaya mereka juga terkuat. Kita menolong sesama kita, kita pasti ditolong Tuhan. Kita gak mungkin kena, saya bilang. Diaminkan oleh mereka. Ada yang muslim. Amin mas. Percaya sama Tuhan, kita dijaga, kita dilindungi. Meskipun kita swab hasil belum tahu waktu itu kan. Saya katakan, kita tetap bekerja demi kemanusiaan. Saya katakan. Dan puji nama Tuhan, hasil kita negatif semua. Karena kita masih berkontak langsung gitu ya, nolong mereka. Saya sudah diincar sama puskesmas sejak dari pertama bawa orang untuk melakukan tes swab. Saya bilang saya gak kontak kok, saya bohongin diri gitu ya. Karena pertama jujur saya juga takut, mengalami hal ketakutan yang sama. Aduh, dimasukin ke hidung, dimasukin ke tenggorokan, rasanya kayak apa ya?
Saya nggak dok, saya nggak kontak, saya bilang gitu. Akhirnya saya terhindar, tapi ternyata ada tes massal. Mau nggak mau, saya harus beranikan diri saya. Jadi contoh, jadi teladan buat teman-teman. Kenapa mesti takut? Toh kita juga tahu kondisi fisik kita nantinya. Nah, sama halnya dengan iblis juga mengintimidasi kita dengan hal-hal yang kecil. Yang kadang-kadang remeh-temeh buat kita. Pandemi buat kita jadi takut. Mau kemana-mana, aduh jadi takut, gitu ya. Yakinkan diri kita, Tuhan pasti melindungi kita. Tuhan senantiasa melindungi kita dengan kepak keselamatannya, menjaga keluar masuk kita. Tuhan tetap akan menjaga dan melindungi kita. Percaya, Roh Kudus senantiasa menjaga kita senantiasa dimanapun kita berada. Dan kita yakinkan juga fisik kita juga kuat. Kalau kita merasa lemah, ya udahlah, lebih baik di rumah saja. Ya paling tidak, meskipun kita punya iman, tapi kita juga punya hikmat, gitu ya. Jangan kita punya imannya duluan, terus hikmatnya ditinggalkan. Salah juga. Iman dan hikmat harus tetap dilaksanakan, beriringan. Iman kita kuat, hikmat kita berjalan. Jangan benar-benar kita punya iman, oke, saya gak apa-apa deh ke mall tanpa masker, saya kumpul-kumpul. Hati-hati kayak Bupati Situbondo nanti, gitu ya. Dia sedang mengadakan reuni bersama teman SMA-nya. Akhirnya dari foto yang saya dapat itu 5 orang sudah, 4 orang meninggal, satunya masih koma. Dari pertemuan reuni mereka hanya makan bareng di satu meja. Nah, kalau kita punya iman, kita punya hikmat, pasti kita akan tetap berjaga-jaga. Tapi iblis gak mau, gitu ya. Iblis tetap menebar teror, ketakutan yang luar biasa buat kita. Tadi kita didakwa supaya kita gak gereja. Kita didakwa dengan dosa-dosa kita supaya kita lupa sama Tuhan. Yang kedua, kita senantiasa terus diintimidasi dengan berbagai hal yang terjadi di sekitar kita. Rasa takut yang berlibat ini karena jadi membuat kita paranoid. Jadi kemana-mana jadi aduh takut gitu ya. Sampai aduh harus pakai masker, sarung tangan, semua serba tertutup. Waduh bisa nabrak nanti kalau jalan gitu ya. Gak usah paranoid. Tetap punya iman, tetap berhikmat begitu. Ya memang itulah cara dan upaya dari iblis. Maka dikatakan di dalam firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Di sini dikatakan Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh ketakutan itu sumbernya dari iblis, dari setan, gitu ya. Dia tidak ingin kita punya damai sejahtera, tidak ingin kita punya sukacita, tidak ingin kita punya roh yang senantiasa menyala-nyala di hadapan Tuhan. Dia ingin membuat kita jadi kerdil, iman kita jadi kecil, jadi tumpul terus gitu ya. Bahkan kalau bisa jadi pengikutnya dia, meninggalkan Tuhan. Udahlah ikut saya aja. Teman-teman ini banyak gitu ya. Itulah ajakan-ajakan setan, ajakan-ajakan iblis. Ya kadang-kadang ya rasa takut ini kadang-kadang belum benar juga. Mungkin seringkali kita baca dalam Ayub. Coba kita sama-sama buka. Di Ayub 3 ayat yang ke-25. Ini kadang-kadang yang buat kita jadi suka paranoid sendiri, takut gitu ya. Padahal gak kejadian. Nah justru Ayub mengatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Pernahkah Bapak Ibu mengalami hal yang seperti ini? Kita cemas akan sesuatu, kejadian loh. Kita takut akan sesuatu, kok jadi kejadian ya. Saya pernah, Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mengalami hal yang sama. Kita punya rasa takut yang berlebihan, kita cemas yang berlebihan, akhirnya jadi kejadian. Benar kata kebenaran firman Tuhan dalam Ayub 3 ayat yang ke-25 gitu ya. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi sekali lagi, gak perlu takut, gak perlu cemas. Tuhan senantiasa menyertai kita. Ya. Terus gimana cara kita menghadapi roh takut tadi? Let it flow, biarkan tetap mengalir. Gunakan iman dan hikmat kita. Hikmat daripada Tuhan tentu saja ya. Cara kita mengatasi roh takutan, yang pertama, ini seperti yang sudah saya sampaikan di ibadah doa kemarin. Perkatakan perkataan-perkataan firman Tuhan. Seperti dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, dikatakan bahwa firman, bisa ditampilkan? Ya.
Yohanes 1 ayat yang pertama. Nah, saya katakan firman, gitu ya. Firman itu adalah Allah dan Allah itu adalah firman, bisa dikatakan demikian ya. Oke, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perkataan iman, perkataan firman Tuhan. Ini yang menguatkan kita menghadapi orang-orang ketakutan. Tadi dikatakan firman itu adalah Allah. Kalau kita perkatakan iman, gitu ya. Perkataan firman, ada Tuhan, ada Allah yang bersama kita. Hilanglah itu namanya segala ketakutan yang kita hadapi. Kecemasan, was-was, kegentaran yang kita hadapi. Hilang. Perkatakan firman, gitu ya. Di dalam mulut kita. Dalam Roma 10 ayat yang ke-8 juga dikatakan, firman itu dekat di dalam hatimu, gitu ya. Dan di dalam mulutmu. Bisa ditampilkan. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8, perkataan firman. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Kita bisa melawan rasa gentar, rasa khawatir, rasa takut kita. Perkataan iman. Apa yang saudara alami saat ini? Ketakutan, kecemasan. Banyak firman Tuhan yang menguatkan kita. Kita perkatakan terus. Mungkin hafalan-hafalan kita bisa ingat. Apa sih kalau kita mengalami pencobaan? 1 Korintus 10 ayat 13. Bisa kita perkatakan bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, gitu ya. Tidak melebihi kekuatan yang kita miliki. Andai kata kita dicobai, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan memberikan jalan keluar buat kita. Apalagi Yesaya 41 ayat yang 10. Setiap hari kita dijaga, Senin sampai hari Minggu. Kau tidak takut, sebab kau besertaku. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkataan iman. Di jalankah, sambil naik mobilkah, berkendarakah, di kantor mungkin sambil istirahat siang, setelah istirahat siang, leyeh-leyeh, kita mengalami masalah-masalah kita alami. Perkataan iman, supaya kita gak gentar, supaya kita gak takut. Yesaya 46 ayat yang ke-4 juga katakan, sampai putih, sampai masa tuamu, gitu ya. Aku Yesus tetap dia akan menggendong kamu. Kita gak pernah tinggalkan. Apalagi kalau kita mengalami masalah-masalah hal-hal lainnya, banyak. Dalam Filipi juga ada. Filipi 4 ayat yang 13. Mungkin bisa ditampilkan. Kalau kita punya masalah-masalah yang berat, kita bisa perkatakan iman. Mungkin ada ayat-ayat emas yang Bapak Ibu miliki. Perkatakan itu di hadapan Tuhan. Niscaya Tuhan akan berikan kekuatan buat kita. Filipi 4 ayat yang 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita punya kelemahan, kita bisa berkatakan ini. Karena tadi firman itu adalah Allah, dan Allah adalah firman. Firman itu dekat di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Perkatakan ini, supaya kita punya kekuatan, punya motivasi, punya sesuatu semangat dalam hidup kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat yang 19. Bisa ditampilkan juga. Ini perkataan-perkataan iman yang membangun iman percaya kita. Allah itu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau kita mengalami hal-hal yang mungkin bahwa kita jadi lemah, jadi letih lesu, perkatakan perkataan iman. Percaya dengan segenap hati kita. Lontarkan perkataan-perkataan iman. Jangan kita jadi down. Saya mengalami hal yang mungkin buat saya kadang-kadang terpuruk gitu ya. Tapi kembali diingatkan oleh Tuhan melalui perkataan-perkataan firman Tuhan. Ya mungkin sepenggal yang mungkin kita bisa ingat gitu ya. Kalau ayatnya panjang banget kan kita sudah mengingatnya begitu ya. Tapi perkatakan iman itu, ya mungkin intinya sama. Nah,
Sama halnya kalau kita mengalami hal seperti ini, kita mengalami jalan buntu, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Inilah cara-cara kita untuk menghadapi ketakutan-ketakutan yang kita hadapi saat ini. Perkatakan perkataan iman. Yang kedua, roh yang ada di diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Inilah iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus. Mungkin kita bisa baca ayatnya dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-43 bagian B. Bisa ditampilkan ya? 1 Yohanes 4 ayat ayat yang keempat kalau masalah nggak ada 43 ya, sorry. Ya, 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Nah, ini bagian B-nya ya. Kalau saya baca dari ayat yang keempat keseluruhan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, ini Tuhan sendiri katakan bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. Termasuk roh-roh kuasa-kuasa kegelapan. Asal kita asal terus iman percaya kita, perkatakan perkataan iman, dia akan sirna, dia akan mikir. Kita punya iman yang teguh bersama Tuhan. Roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. Yang ketiga, bagaimana kita mengatasi rasa ketakutan yang kita hadapi? Tetap bersuka cita, tetap bergembira, memuji Tuhan dalam segala hal. Makanya ada katakan, ada ayat begitu ya, bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Tapi kita mau baca dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Mas Agus bisa bantu saya, Mas? Amsal 17 ayat yang ke-22. Amsal 17 ayat ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Jadi sini katakan untuk mengatasi rasa ketakutan, cobalah buat hati kita gembira, penuh sukacita. Biasanya kalau orang bernyanyi, dia ada efek yang menyenangkan dalam diri kita. Jadi rasa takut itu kayak hilang. Contoh kalau kita jalan di tempat yang gelap, tempat yang sunyi, kadang-kadang kita suka siul-siul sendiri, atau nyanyi-nyanyi sebenarnya buat ngilangin rasa takut kita. Dan ini benar adanya gitu ya. Firman Tuhan katakan, tetap bergembira, bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat dari segala macam. Orang yang sakit kalau suruh gembira, imunnya nambah. Termasuk yang pasien-pasien COVID, imunnya supaya bisa meningkat gimana? Ya udah, bercanda, ketawa, membuat hati gembira, imunnya bisa naik. Makanya orang sakit kalau dikatakan tetap bersuka cita, tetap gembira, itu jadi suatu obat yang luar biasa. Selain obat-obatan dari dokter mungkin bisa dikatakan demikian. Jadi kalau kita takut, tetap bersuka cita dalam hati kita, tetap bergembira, bernyanyi, bersekutu dengan Tuhan. Yaitu karena Tuhan Yesus sendiri berkata begitu ya, Dia tidak pernah meninggalkan kita kok. Dia mungkin sudah ada di surga, tetapi Dia memberikan roh penghibur buat kita. Sering kita baca dalam Yohanes 14 ayat 25 sampai 28. Pak Agus, saya minta kembali Pak untuk dibacakan. Di sini Tuhan Yesus sudah memberikan janji buat kita semua gitu ya, memberikan roh penghibur buat kita. Jadi kita nggak perlu takut sebenarnya menghadapi segala masalah-masalah yang kita hadapi. Dia memberikan roh penghibur buat kita sekalian. Yohanes 14 dari ayat 25 mulai sampai 28 Pak. Yohanes 14 ayat yang ke-25 sampai yang ke-28. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu.
Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Amin. Tetapi penghibur di ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita diingatkan oleh janji-janji Tuhan. Makanya dikatakan tadi dalam nats kita dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh penghibur, roh yang akan menyatakan segala sesuatunya, gitu ya, yaitu Roh Kudus yang ditinggalkan buat kita, yang memberikan damai sejahtera buat kita, yang menyampaikan hal-hal yang tidak terungkapkan di dalam hati kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan sebenarnya tidak memberikan roh ketakutan, tapi memberikan damai sejahtera, sukacita, begitu ya. Bukan roh ketakutan, tapi benar roh yang membangun. Kalau tadi kembali dalam pembacaan kita bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan. Roh penghibur tadi dikatakannya. Yohanes 14 ayat 25 sampai 27 di sini dikatakannya bahwa kembali ke ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi apa yang Tuhan kasih buat kita tidak sama seperti yang dunia berikan. Jadi jangan gelisah, jangan gentar hati kita, apalagi menghadapi rasa takut yang dibuat oleh iblis. Katakan tidak pada roh takut, gitu ya. Ketakutan dibuat oleh iblis dari imajinasi kita sendiri. Tapi cara tadi ada 3 hal yang saya sudah sampaikan. Pertama, perkataan firman. Kemudian nyatakan bahwa roh yang ada dalam diri kita adalah lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang ada di dunia. Yang ketiga, tetap bersuka cita, bergembira, bersekutu dengan Tuhan. Jadi benar adanya dalam 2 Timotius 1 ayat yang pertama tadi, ayat yang ke-7, roh yang membangun, membangkitkan, gitu ya, membuat kita tetap bersuka cita, tetap termotivasi sama Tuhan. Jadi bukan roh-roh yang istilahnya menjatuhkan, membuat iman kita jadi tumpul. Tidak seperti roh yang dibuat oleh iblis, yang mendakwa kita, yang mengintimidasi kita, yang meneror kita. Tidak demikian adanya. Tapi roh Tuhan yang Tuhan berikan adalah roh penghibur, yang memberikan damai sejahtera, sukacita, kekuatan buat kita, roh yang membangun buat kita semua. Jadi benar, roh itu membangkitkan. Kemudian yang kedua tadi adalah membangkitkan kekuatan kita. Andai kata kita jatuh, kita dikuatkan dengan perkataan-perkataan firman tadi. Apa yang kita alami? Mungkin kita kurang sesuatu, Tuhan sudah siapkan. Aku tidak takut, gitu ya. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Sampai masa tua kita tetap dijaga Tuhan, tetap digendong. Apalagi Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan sudah berikan semuanya kok, janji-janjinya. Kita perkatakan itu di hadapan Tuhan, membuat kita termotivasi, membuat iman kita bangkit kembali, tidak down, tidak takut, gitu ya. Kemudian roh yang diberikan Tuhan adalah kasih. Nah, dari terkait dengan kasih, ya mungkin apa yang bisa kita lakukan saat ini dengan pandemi yang terjadi. Mungkin tetangga kita dia mengalami. Tuhan ingatkan kembali dengan beberapa hal ini. Kita jangan takut menghadapi segala situasi yang terjadi. Kita boleh diberikan kekuatan yang membangkitkan dari Tuhan sendiri. Dan kalau kita sudah dibangkitkan, apa yang bisa kita berikan? Kita bisa berikan kasih pada lingkungan kita, sekitar kita.
Apa yang bisa kita berikan? Kita support teman-teman kita, itu udah merupakan suatu kasih. Saya ajak anak-anak muda di tempat yang itu, khususnya di RP 1, untuk teman-teman yang kita mengalami perawatan di Wisma Atlet. Saya katakan kepada mereka, yuk kita support teman kita. Kita nggak bisa beri apa-apa, kita berikan motivasi buat mereka, semangat buat mereka. Ini suatu hal yang juga kita sudah mengasihi mereka, supaya mereka tetap dipulihkan, tetap dikuatkan menghadapi semuanya. Saya katakan itu ke teman-teman semua, yuk kita support teman-teman kita. Jangan dikucilkan, jangan dijauhi, tapi tetap kita rangkul. Tapi bagaimana merangkulnya? Ya dengan support yang kita berikan. Syukur-syukur kalau kita bisa berikan materi gitu ya. Dengan isolasi mandiri kan biasanya mereka butuh makanan dan lainnya, kita bisa sisihkan dana kita. Itu yang mungkin bisa kita lakukan. Banyak cara. Tuhan banyak sudah mengajarkan tentang kasih ini dalam hidup kita. Kemudian yang terakhir tadi dikatakan bahwa selain kasih adalah ketertiban. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih, dan memberikan roh ketertiban. Ya, kalau kita berkaca dari sekitar kita mungkin pernah ada mereka nggak tertib gitu ya. Akhirnya jadi klaster baru. Tuhan mau Roh Kudus yang diberikan Tuhan ini membawa kita supaya tertib. Tertib kita dalam beribadah. Nah, saya percaya di sini kita sudah tertib kok. Ikuti aturan dari pemerintah dengan menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan sebelum naik, kita sudah cek suhu, tempat duduk juga sudah berjarak, kita sudah memenuhi protokol kesehatan. Inilah yang Tuhan mau, supaya anak-anak itu tetap tertib di jalan, tetap tertib dalam aturan-aturan Tuhan. Jadi bukan kita merasa kuat, merasa hebat, jadi tidak mau diatur, tidak mau tertib, karena kita merasa anak-anak Tuhan, gue anak raja, gue orang besar, gue harus dihormatin. Jadi melabrak segala aturan, melabrak segala ketertiban yang ada. Tidak demikian. Tapi Tuhan mau, dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, kita tidak ada rasa takut dalam arti mengalahkan ketakutan dari iblis. Bukan merasa kita tidak takut menghadapi orang-orang, bukan demikian. Tidak. Tapi mengalahkan kekuatan-kekuatan iblis dengan roh-roh ketakutan tadi. Kita lawan dengan firman Tuhan, supaya kita dibangkitkan, kita dipulihkan, semangat kita dibangkitkan kembali. Jangan gentar dengan segala situasi kondisi yang terjadi. Saya percaya bahwa pandemi ini tetap terjadi, gitu ya. Kita akan hidup dengan corona di sekitar kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Mungkin orang berpikir, waduh, saya pasti kena gak ya? Saya nggak tahu. Lambat laun mungkin bisa jadi, bisa ya, bisa tidak. Tergantung kita menjaga fisik kita masing-masing dengan hikmat tadi. Dengan kita juga berserah sama Tuhan. Perlindungan Tuhan pasti akan nyata buat kita dan keluarga. Kemudian kasih tadi Tuhan sudah nyatakan, supaya kita juga mengasihi orang-orang sekeliling kita, mengasihi sesama kita. Kemudian yang terakhir adalah roh ketertiban. Roh Kudus itu sifatnya teratur, tidak biayaan, gitu ya. Ia membuat kita teratur pada jalurnya, dan Tuhan mau itu. Kita akan tetap mengikuti aturan-aturan pemerintah, gitu. Sebenarnya kita mau Natal, Bapak Ibu Saudara sekalian, gitu ya. Ya mungkin kalau kemarin sudah disampaikan, ini mengutip dari pengumuman kemarin, gitu ya, bahwa Natal kita akan ada 2 kali dengan perbedaan waktunya, istirahat sejam lah istilahnya, bisa dikatakan demikian. Tapi kita mau ikuti aturan-aturan yang berlaku, bukan kita melabrak aturan-aturan dari pemerintah. Kita tetap jalankan aturan pemerintah, sekaligus kita juga tetap bisa mengisi iman percaya kita sama Tuhan. Amin. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Dialah firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan buat kita semua, bahwa Roh Allah bukanlah memberikan ketakutan buat kita, tapi Roh Kudus membangkitkan kekuatan buat kita, supaya kita lebih maju lagi, lebih bertumbuh lagi dalam Tuhan, juga memberikan kasih dan ketertiban. Saya sudah untuk para pemusik untuk maju. Kita mau menyanyikan lagu yang terakhir tadi. Kita mau undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu yang terakhir tadi sebelum kita kasih yang sempurna.
pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa, firman-Mu tidak akan lalu begitu saja. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang senantiasa membimbing kami, mulai lebih lagi dan lebih lagi mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Yang mungkin hamba-Mu terbatas Tuhan untuk menyampaikannya Bapa. Tapi Roh Kudus-Mu tak pernah terbatas Tuhan. Memberikan hikmat, memberikan pengetahuan untuk kami lagi Bapa, untuk lebih mendalami dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau memberikan kami roh penghiburan, roh kekuatan dalam hidup kami, roh yang membangkitkan Tuhan, bukan roh yang menakutkan, roh yang membuat kami jatuh. Tapi Engkau senantiasa menjaga kami Bapa, melindungi, memberkati kami dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan sekali lagi buat kami, baik untuk kami yang hadir di ruang gereja maupun yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Biar semua mendapatkan berkat yang sama, berkat yang luar biasa daripada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau teruskan ibadah kami sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Yang percaya katakan amin. Kiranya Tuhan biarlah kita boleh diberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, dan terima kasih buat hambanya yang sudah membawakan firman buat dibagikan hari ini. Saya akan bacakan pengumuman untuk satu minggu ini. Ibadah doa di hari Rabu jam 7 malam di gereja, ibadah WBI hari Sabtu jam 9 pagi juga di gereja, dan malamnya jam 7 malam ibadah pemuda remaja juga di gereja, dan ibadah hari Minggu dimulai jam 7 disertai dengan protokol, semua ibadah disertai dengan protokol kesehatan. Diingatkan kembali untuk setiap jemaat bahwa tanggal 25 Desember kita akan mengadakan Natal, dan ibadah akan diadakan 2 kali, pagi jam 7 pagi sampai jam 9, dan ibadah kedua jam 10 sampai jam 12. Nanti mungkin di grup akan dibikin list untuk siapa yang bisa hadir, jemaat yang bisa hadir di pagi dan di siang harinya kita akan dibagi. Untuk pokok-pokok doa kita untuk bangsa dan negara, untuk daerah yang ditimpa bencana, seluruh gereja Tuhan di Indonesia, untuk gereja kita buat jemaat yang sakit dan seluruh pelayan-pelayan di tempat ini, dan diingatkan kembali untuk setiap jemaat untuk nantiasa pada saat keluar rumah boleh memakai masker manapun kita pergi, tetap menjaga protokol kesehatan kita, dan rajin-rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan sebisa mungkin hindari kerumunan. Mungkin ada tambahan lagi. Selamat ulang tahun untuk Adril 21 November dan Rehabeam Nathanael 25 November. Bem ya. Selamat ulang tahun buat Adril dan adik sekolah minggu Bem. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan lagi iman, kekuatan, kesehatan, kesempurnaan, semua Tuhan kasih, pandai semuanya. Selamat ulang tahun. Mungkin ada tambahan pengumuman dari WPI? Tidak ada. Dari pemuda remaja? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Dalam kesatuan hati kita mau berdoa syafaat. Segala puji dan hormat syukur ya Bapa kami panjatkan di hadapan-Mu. Terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga selesainya. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang boleh kami terima hari ini, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kekuatan. Kau pulihkan setiap keadaan kami. Mungkin kami datang dengan rasa kelesuan kami, dengan segala kegalauan kami Tuhan, tapi kami percaya firman yang boleh kami dengar pagi hari ini memberi kekuatan buat kami, memberikan jawaban buat kami, sehingga kami pulang dengan kami bawa berkat yang begitu luar biasa, bawa jawaban, bawa sukacita, dan kami boleh membagikan setiap berkat yang boleh kami terima pagi hari ini untuk orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang boleh kami temui pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami membawa gereja kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Bapa buat setiap jemaat yang boleh ada di gereja-Mu ini Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu hingga lansia, segala pendidikan anak-anak-Mu yang mungkin masih sekolah dari PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
Hikmat marifat daripada Engkau turun atas setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang mengajarkan setiap kami. Ya mungkin masih online Tuhan belajar, tapi kami percaya Tuhan akan cukupkan sarana dan prasarana yang kami butuhkan untuk kami belajar Tuhan. Berikan kepintaran, berikan ide-ide kreatif Tuhan untuk anak-anakmu ini, agar mereka boleh belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati setiap usaha pekerjaan dari jemaatmu Tuhan, yang mungkin saat ini sampai saat ini Tuhan masih ada yang belum bekerja Tuhan. Segala usaha kami mandek Tuhan, atau mungkin ada pemotongan dalam upah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau punya jalan, Engkau punya pintu yang begitu banyak buat kami. Kalau satu pintu tertutup, kami percaya Tuhan ada pintu yang terbuka buat kami dan kami. Ajar kami untuk kami senantiasa berharap sama Engkau Bapa, dan biarlah setiap kami menjadi orang-orang yang terus berpengharapan, terus tidak putus asa, tidak patah semangat Tuhan. Tapi biarlah kami senantiasa berharap sama Tuhan, dan segala usaha yang kami lakukan saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan mengembangkan itu semua, dan kami kembalikan semua untuk kemuliaan Nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, keluarga-keluarga yang boleh ada di jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga ini, jadikan keluarga-keluarga yang mengasihi Engkau, yang takut akan Engkau, keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lain, ya, suami istri saling menghormati ya Tuhan, ada saling mengasihi satu dengan yang lainnya Tuhan, antara anak dan orang tua ya Bapa, dengan saudara juga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan setiap kami keluarga yang menjadi berkat buat orang di sekitar kami. Gak ada pertengkaran di dalam keluarga kami, tapi biarlah kasih-Mu mengikat kami satu dengan yang lainnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk jemaat yang sakit saat ini Tuhan. Apapun jadi sakit penyakit mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya tanpa terkecuali Engkau lawat hari ini Tuhan. Engkau akan setiap sakit penyakit mereka Tuhan. Mungkin juga bukan hanya fisik mereka yang sakit, tapi mungkin dalam jiwa mereka, hati mereka juga mungkin ada yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah mereka. Engkau angkat setiap kesakitan ini, Engkau angkat setiap kepahitan ini Tuhan. Berikan kelegaan buat mereka, berikan kesehatan buat mereka, berikan sukacita dan damai sejahtera buat mereka. Karena setiap ketika mereka boleh bergembira di dalam Tuhan, hati mereka gembira, segala sakit penyakit ini bisa sembuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati ya Tuhan Yesus. Yang mungkin dalam perawatan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati dokter yang merawatnya Tuhan. Mungkin perawat-perawatnya juga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat daripada Tuhan turun atas mereka, sehingga melalui dokter-dokter, melalui suster-suster, obat-obatan yang boleh mereka konsumsi, mendatangkan kebaikan buat mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jam-jam ibadah kami Tuhan. Biarlah Kau memberkati, mungkin masih terbatas Tuhan. Biarlah setiap kami boleh tetap melakukan segala protokol kesehatan melalui jam-jam ibadah ini. Boleh kami semakin lagi mendekat sama Tuhan. Setiap pelayan-pelayan yang boleh ambil bagian dalam ibadah-ibadah juga Tuhan tolong berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Klinik kami juga Tuhan, yang mungkin selama pandemi ini stop Tuhan, tapi kami percaya akan tiba saatnya untuk klinik kami buka lagi. Pandemi akan berlalu ya Tuhan, sehingga setiap orang pasien-pasien boleh dilayani lagi. Gereja kami boleh menjadi berkat buat mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati juga Dr. Cevi Tuhan, dalam setiap pelayanannya, dalam setiap kerinduannya, keluarganya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menjaga dan melindungi beliau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Tuhan, kami juga menyerahkan rencana Natal kami Tuhan. Mungkin Natal tahun ini akan berbeda dibanding Natal berikutnya. Nggak ada perayaan yang seperti biasanya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, berkat yang sama akan kami terima, kuasa yang sama akan kami terima. Engkau lahir di dunia untuk kami Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan rencana Natal kami Tuhan, tanggal 25 Desember ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap kami boleh datang, boleh beribadah dengan segala keterbatasan yang ada, itu gak menghalangi sukacita kami Tuhan. Sukacita Natal boleh ada di dalam setiap hati kami, dan sejahtera Natal boleh ada buat kami ya Tuhan Yesus. 2 kali ibadah boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan setiap jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah nanti boleh membawa damai sejahtera, boleh membawa sukacita, boleh membawa berkat daripada Kau sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan gembala kami ke dalam tangan-Mu, Bapak Andreas Triana Cepardi Tuhan. Dalam masa tuanya, Tuhan tolong berikan kesehatan yang sempurna. Hikmat daripada Tuhan turun atasnya Bapak. Engkau pimpin setiap langkah perjalanannya, setiap apapun yang beliau rindukan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong jaga dan lindungi.
istrinya juga Tuhan, Ibu Esther, biar boleh mendampingi beliau, boleh memberi kekuatan, menopang dengan baik Tuhan, membantu pelayanan beliau Bapak, dan juga anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati. Anak cuman dia kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadikan keluarga kami adalah keluarga yang penuh berkat, keluarga yang boleh menjadi teladan, keluarga yang boleh membawa sukacita buat setiap kami Tuhan. Dan dalam pelayanan, dalam lingkungan juga Tuhan tolong berkati, berikan kekuatan Tuhan, berikan hikmat-Mu ya Bapak, sehingga lingkungan kami juga boleh merasakan pelayanan beliau ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau juga berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Tuhan, bangsa kami begitu berat menghadapi saat terakhir ini Tuhan. Pandemi boleh terjadi, dan kalau kami melihat akhir ini justru malah semakin meningkat jumlah pasien Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, pandemi ini akan berlalu, corona ini akan hilang Tuhan. Setiap pasien-pasien akan disembuhkan. Dokter, perawat, semuanya Tuhan Kau berikan kekuatan buat mereka. Yang membantu bukan bahkan financial, semuanya Tuhan tolong berkati dan lindungi mereka Tuhan. Semuanya Tuhan, bahkan juga tukang-tukang kubur di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya Tuhan tolong berkati. Tuhan, berikan kami kesadaran Tuhan, corona belum berlalu, COVID ini belum berlalu, dan biar setiap kami nggak lalai Tuhan. Kami boleh menjaga diri kami dan boleh menjaga lingkungan di sekitar kami, boleh menjaga orang-orang di sekitar kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan. Obat-obatan boleh ditemukan, vaksin boleh ditemukan Tuhan, sehingga semuanya boleh mendatangkan kebaikan buat kami bangsa ini Tuhan. Kami memberkati perekonomian bangsa ini, kami memberkati pendidikan bangsa ini, kami memberkati keamanan bangsa ini, kami memberkati kesehatan bangsa ini, kami memberkati bangsa ini dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Setiap kepala-kepala daerah dari tingkat-tingkat tertinggi, dari presiden, wakil presiden, MPR, DPR, stafnya semua Tuhan, gubernur, wakil gubernur, bahkan sampai kepala daerah yang ada dan RT RW Tuhan. Kami memberkati semuanya Tuhan. Setiap orang yang boleh duduk dalam pemerintahan, biarlah mereka boleh melakukan segala tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya Tuhan, dengan rasa takut akan Tuhan, dengan segala kepercayaan yang boleh mereka emban saat ini, dengan penuh rasa tanggung jawab mereka boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Dijauhkan dari segala rasa ingin korupsi atau untuk mementingkan kepentingan diri kelompok dan diri mereka sendiri untuk menguntungkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau jauhkan itu mereka Tuhan, dan mereka boleh melakukan segala tugas mereka dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan bangsa ini. Kami memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami berdoa buat daerah-daerah yang ditimpa bencana saat ini, mungkin banjir, tanah longsor, gunung meletus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong kawal mereka. Saat ini mereka membutuhkan makanan, obat-obatan, tempat tinggal, semuanya Tuhan tolong cukupkan mereka. Satgas-satgas yang boleh dipercayakan untuk melakukan bantuan buat mereka, juga Tuhan berikan kekuatan buat mereka, agar mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya, boleh melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dan setiap anak-anak-Mu yang mungkin mengalami bencana ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berikan kekuatan buat mereka, berikan sukacita buat mereka, damai sejahtera buat mereka. Mungkin masih ada yang tinggal di dalam pengungsian, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong rawat dan jagai mereka, lindungi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Bapak, biarlah bangsa ini dijauhkan dari paham-paham radikalisme. Biarlah hanya Pancasila yang berada di bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan bangsa ini, orang-orang yang berusaha untuk mengubah bangsa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, tolong jamah hati mereka, lembutkan hati mereka, sadarkan mereka Tuhan, agar mereka apa yang mereka lakukan itu salah, agar mereka boleh kembali ke jalan yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Inilah doa kami buat bangsa dan negara kami dan buat gereja kami. Tuhan, setiap kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, yang jauh yang dekat Tuhan tolong sertai dan lindungi langkah perjalanan kami. Setiap kendaraan yang boleh kami gunakan juga Tuhan tolong lindungi dan jaga. Kami boleh sampai di rumah dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Kami mendapati keluarga kami, rumah kami dalam keadaan baik. Dan sepanjang aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong lindungi dan jaga kami. Dan sebelum kami akhiri Tuhan, kami berdoa buat kolektor yang sudah
anak-anakmu bahwa di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap tangan-tangan yang sudah memberikan ataupun yang belum, kami percaya Tuhan akan memberkati. Segala usaha kami Tuhan berlipat-lipat kali ganda, berkat jasmani, berkat rohani Kau memberkati. Dan setiap kolektif yang sudah terkumpul, Kau juga memberkati sehingga boleh memberkati gereja kami dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Sehingga semakin banyak lagi pelayanan yang boleh kami kerjakan, dan bukan hanya kami saja yang boleh merasakan berkat, lingkungan kami, orang-orang lain juga boleh merasakan itu juga Tuhan, berkat daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita angkat doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kehadiran-Mu dari awal sampai pada akhirnya. Gereja-Mu telah Engkau berkati melalui firman-Mu agar kami tetap kuat menghadapi segala tantangan hidup di Bapak. Tuhan, sebentar kami akan pulang. Oleh karena Tuhan kami mohon berkat-Mu limpahkan bagi gereja-Mu. Oleh karena saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita akan sambut berkat daripada Tuhan. Gereja Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, pulanglah dengan sukacita. Tuhan memberkati hidupmu masing-masing, berkati usahamu, berkati rumah tanggamu, berkati istri, anak-anak, cucu, menantu, keluarga besarmu, dan Tuhan selalu campur tangan setiap pergumulanmu. Oleh karena Tuhan, Tuhan akan turunkan berkat-Mu. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan rahmat Allah Bapa, dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita dari saat ini sudah sampai Maranatha. Dia datang kembali, membawa gerejanya masuk kekal bersama Dia sampai selama-lamanya. Yang merasa diberkati mari katakan, Bapa terima kasih. Bapa